萧家、萧炎。指缝中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Tangan Xiao yang sedikit melengkung. Sebuah gaya isap menarik air liur transformasi tubuh bodhisattva dari kotak batu giok ke tangannya. Matanya membeku. Api hijau putih dipisahkan dari permukaan tubuh dokter peri kecil. Setelah itu melilit air liur transformasi tubuh bodhisattva. Ketika api membuat kontak dengan air liur transformasi tubuh bodhisattva, itu segera mulai menggeliat seolah-olah telah diprovokasi. Dari kelihatannya, sepertinya itu dimaksudkan untuk melarikan diri dari api. Xiao Yan tidak akan membiarkan situasi semacam itu terjadi. Air liur transformasi tubuh bodhisattva mungkin memiliki efek yang unik, tetapi perlu menjalani sedikit penyempurnaan oleh api surgawi sebelum dapat digunakan pada tubuh dokter peri kecil. Api hijau putih bergejolak lebih intens. Dia sedikit mengepalkan tangannya. Di bawah suhu yang menakutkan ini, air liur transformasi tubuh bodhisattva berlangsung 2 hingga 3 menit sebelum berangsur-angsur berhenti menggeliat. Hah! Xiao Yan memindahkan air liur transformasi tubuh bodhisattva dari nyala api setelah penyempurnaan selesai. Namun, ia terkejut melihat bahwa air liur transformasi tubuh bodhisattva secara bertahap mengungkapkan banyak partikel hijau, seperti debu zamrud. Dalam sekejap mata, mereka membentuk manik hijau zamrud seukuran telapak tangan. Air liur transformasi tubuh bodhisattva sedikit gemetar saat manik zamrud hijau terbentuk. Segera, manik ini jatuh dan diraih oleh tangan Xiao Yan. Manik hijau zamrud ini tidak mulus. Sebaliknya, rasanya agak kasar. Namun, seseorang bisa merasakan kekuatan hidup yang berkembang ketika seseorang memegangnya di tangan. Ini adalah bibit bodhisattva? Mata Xiao Yan mengungkapkan keterkejutannya saat dia melihat manik hijau zamrud yang muncul di tangannya tanpa alasan. Sesaat kemudian, matanya terfokus saat dia berseru. Benih bodhisattva, seperti jantung bodhisattva, adalah sesuatu yang berasal dari pohon kuno bodhisattva. Namun, barang langka semacam ini sama langkanya dengan jantung bodhisattva. Biasanya, itu akan berubah menjadi bubuk dalam sekejap setelah jatuh dari pohon kuno bodhisattva. Sangat sulit bagi orang luar untuk mendapatkannya. Presipitasi di dalam air liur transformasi tubuh bodhisattva benar-benar dapat membentuk benih bodhisattva? Mata Xiao Yan melintas cepat saat tiba-tiba dia memahami. Legenda mengatakan bahwa seseorang akan dapat merasakan keberadaan hati bodhisattva dengan memperoleh air liur transformasi tubuh bodhisattva memang benar. Namun, air liur transformasi tubuh bodhisattva dalam legenda seharusnya berarti benih bodhisattva. Hanya dengan mendapatkan benih bodhisattva seseorang akan mendapatkan kesempatan untuk merasakan hati bodhisattva yang legendaris. Xiao Yan perlahan mengepalkan tangannya. Kegembiraan melintas di matanya. Dia tidak mengharapkan konsekuensi yang tidak disengaja ini akan memungkinkan dia untuk mendapatkan barang unik ini. Benda bersifat seperti hati bodhisattva memiliki daya pikat yang tidak dapat ditandingi oleh seorang elit douzun karena jantung bodhisattva dapat meningkatkan peluang keberhasilan sementara seseorang maju ke kelas dousheng. Hanya titik ini saja sudah cukup untuk menyebabkan setiap elit douzun menyerangnya seperti ngengat tertarik api. Xiao Yan tidak punya waktu untuk hati-hati mempelajari mengapa dia tidak merasakan apapun setelah mendapatkan benih bodhisattva ini. Tangannya meraih kotak batu giok dingin yang tergantung di sampingnya dan dengan hati-hati menempatkan benih bodhisattva ke dalamnya. Setelah itu,
ia mengembalikan kotak itu ke cincin penyimpanannya. Benda ini terlalu berharga. Jika kabar tersebar, itu akan berakhir dengan keributan besar. Bahkan beberapa setan tua Douzun yang hidup dalam pengasingan kemungkinan besar akan terpikat oleh ini. Pada saat itu, dia harus melarikan diri dengan sekuat tenaga. Oleh karena itu, Xiao Yan memutuskan, jika dia tidak memiliki kekuatan yang cukup, yang terbaik adalah dia tidak menemukan hati bodhisattva. Kalau tidak, dia akan benar-benar berakhir dalam keadaan yang menyedihkan dan akan kehilangan lebih dari yang akan dia dapatkan. Setelah menyimpan benih bodhisattva, mata Xiao Yan dengan cepat melihat kembali ke dokter peri kecil di depannya, yang tubuhnya gemetar sementara matanya tertutup rapat. Selanjutnya, ia meraih air liur transformasi tubuh bodhisattva Zamrud hijau dari api. Dia menghirup napas dalam udara dan menekannya ke perut halus dokter peri kecil. Air liur transformasi tubuh bodhisattva baru saja bersentuhan dengan tubuh dokter peri kecil saat memancarkan suara mencicit. Ia menemukan pori-porinya dan diam-diam memasuki tubuhnya. Warna hijau zamrud yang penuh dengan kehidupan segera menyebar dari bawah perut dokter peri kecil setelah air liur transformasi tubuh bodhisattva memasukinya. Dalam beberapa napas, itu benar-benar beredar di sekitar tubuh dokter peri kecil. Cairan hijau zamrud yang menempel di setiap sudut tubuh dokter peri kecil. Setelah invasi air liur transformasi tubuh bodhisattva ini, pembuluh darah dan ototnya yang telah kehilangan sebagian kehidupan karena udara racun, sekali lagi mulai memancar dengan kehidupan. Kepadatan kekuatan hidup yang dipancarkan bahkan lebih besar daripada sebelumnya. Sungguh layak menjadi air liur transformasi tubuh bodhisattva. Sukacita melintas di wajah Xiao Yan saat dia merasakan kekuatan hidup dengan cepat memancar dari tubuh dokter peri kecil. Efektivitas air liur transformasi tubuh bodhisattva telah melampaui harapannya. Berikutnya akan menyelesaikan kekuatan racun yang menyedihkan. Ekspresi Xiao Yan sekali lagi berubah menjadi serius. Dia meringkuk dua jarinya dan dengan cepat menekannya ke perut bagian bawah dokter peri kecil. Setelah kedatangan jari-jarinya, nyala hijau putih yang mengelilingi pusaran keabu-abuan segera terpecah, membentuk celah kecil. Gelombang demi gelombang cairan hijau zamrud dengan cepat masuk melalui celah tersebut. Akhirnya, itu membawa suara gemericik saat menabrak pusaran racun abu-abu. Gas beracun berwarna abu-abu yang dipenuhi dengan aura mematikan segera bereaksi setelah air liur transformasi tubuh bodhisattva menyentuhnya. Gas keabu-abuan itu bergejolak. Sementara itu bergejolak, aura mematikan yang terkandung dalam tubuhnya dengan cepat dinetralisir oleh kekuatan hidup yang terkandung dalam air liur transformasi tubuh bodhisattva. Dokter peri kecil mengedarkan douki Anda dan menekan gas beracun. Ubah itu menjadi racun dan Xiao Yan segera menjerit keras setelah merasakan aura mematikan yang menghilang dengan cepat. Jeritan itu seperti guntur saat itu bergemuruh ke bagian terdalam dari jiwa dokter peri kecil. Jiwa dokter peri kecil memulihkan kesadaran setelah teriakan ini dari Xiao Yan. Setelah itu, dia buru-buru mengedarkan doukinya dan mengikuti metode yang dijelaskan oleh metode racun dan dari saat itu, dia perlahan mulai menekan gas beracun. Di bawah kendali dokter peri kecil, spiral gas beracun ini mulai menuju ke inti monster yang terletak di tengah. Inti monster mulai memancarkan energi liar dan kasar dalam menghadapi gas beracun dalam upaya untuk menahan erosi. Jenis gas racun dan tabrakan energi liar ini tidak berlangsung lama sebelum tiba-tiba mengeluarkan gelombang suara teredam yang dalam. Energi di dalam inti monster dengan cepat ditelan dan ditempati oleh uap racun yang menyedihkan. Seiring dengan erosi gas beracun ini, inti monster mulai berputar, dan kristal mulai memancarkan kilau abu-abu. Spiral gas beracun berwarna abu-abu terus berputar dengan kecepatan yang cepat. Gas racun yang menyedihkan melonjak tanpa henti ke dalam inti monster yang bundar. Karena lebih banyak douki melonjak ke dalamnya,
ukuran inti monster menyusut dengan lambat. Syukurlah. Xiao Yan berseru di dunia luar ketika dia merasakan adegan teratur terjadi di dalam tubuh dokter peri kecil. Segera, rasa lelah meningkat di dalam hatinya. Setelah itu, anggota tubuhnya roboh. Segalanya tampak berjalan lancar. Saat ini, yang perlu dia lakukan hanyalah menunggu dokter peri kecil untuk menyerap semua gas racun yang menyedihkan. Setelah racun dan terbentuk, gas racun celaka akan sepenuhnya di bawah kendali dokter peri kecil. Itu tidak lagi meledak tanpa alasan. Sudah bertahun-tahun sejak dia membuat janjinya kepada dokter peri kecil. Sekarang, dia akhirnya memenuhinya. Sementara Xiao Yan menyelesaikan masalah tubuh racun menyedihkan untuk dokter peri kecil, ada aura dingin menyebar di dalam aula besar yang terletak jauh di dalam wilayah es jauh dari kota Ye. Anda pergi dengan 54 orang, namun Anda adalah satu-satunya yang telah kembali. Tianxi, apakah ini pertanggungjawaban yang Anda bawa kembali? Seorang tokoh berjubah putih duduk di singgasana yang dingin di sebuah aula es dingin. Sepasang mata tanpa emosi melirik pria tua yang merayap di tanah di dalam aula. Suara tenangnya, bagaimanapun, menyebabkan rasa dingin di aula melayang. Kepala lembah, semua masalah ini tidak terkait dengan bawahan ini. Semua itu karena ada kesalahan dalam laporannya. Ada seorang elit dozon di grup itu. Bawahan ini dapat dianggap beruntung telah berhasil melarikan diri dan kembali kali ini. Orang tua di lantai aula dibesarkan kepalanya. Dia secara mengejutkan tetua Tianxi yang telah melarikan diri dari tangan Tian Huo Zunze. Dozon? Berapa banyak bintang dozonnya? Riak muncul di mata sosok manusia di singgasana yang dingin ketika dia mendengar ini. Dia seharusnya hanya menjadi bintang 1 dozon. Jika tidak, bawahan ini tidak akan dapat melarikan diri dari tangannya. Tianxi ragu sesaat sebelum membalas dengan hormat. Hehehe, tidak heran dia mampu mengubah Tianxi ke keadaan yang menyedihkan seperti itu. Dia adalah bintang 1 dozon. Suara tua terdengar tiba-tiba. Jika seseorang mengikuti suara dan melihat ke atas, seseorang akan melihat lelaki tua lain dengan pakaian kulit putih yang terletak di sudut aula. Senyum digantung di wajah pria tua ini. Dia tidak memiliki rasa hormat yang orang biasa akan tunjukkan ketika menyebutkan dozon. Hanya 1 bintangnya. Sosok manusia di atas tahta es dingin sedikit mengangguk. Jarinya dengan lembut menekan sandaran lengannya yang besar. Sesaat kemudian, dia berbicara dengan suara lemah. Diri yang mulia ini harus mendapatkan tubuh racun yang menyedihkan. Jika itu adalah bintang 1 dozon, dia tidak memiliki kualifikasi untuk mendapatkan diri yang mulia ini untuk menyerah. Apakah Anda tahu kemana grup itu menuju? Tianxi menggelengkan kepalanya dengan rasa malu ketika dia mendengar pertanyaannya. Dia hampir tidak punya waktu untuk melarikan diri. Di mana dia akan menemukan waktu untuk peduli tentang keberadaan orang-orang itu? Sosok manusia di atas tahta es mengerutkan kening ketika melihat Tianxi menggelengkan kepalanya. Rasa dingin yang membuat hati seseorang berdebar perlahan meresap di aula. Tianxi gemetar di bawah dingin yang menakutkan ini yang bahkan akan menyebabkan Douqi membeku. Bing Zunze, tidak perlu marah. Kami sadar di mana sekelompok orang itu. Sebuah uap hitam aneh tiba-tiba muncul di dalam aula sementara kedinginan menyebar. Segera, kabut hitam berkumpul, berubah menjadi sosok manusia. Kabut hitam bergoyang dan suara denting metalik samar terpancar dari dalam. Hall of Souls? Anda benar-benar telah datang ke lembah sungai es saya, tamu langka apa? Munculnya kabut hitam tidak menyebabkan sosok manusia di atas tahta sedingin es bahkan merasa sedikit terkejut. Dia hanya berbicara dengan sikap acuh tak acuh. Ada seseorang dalam grup itu yang menjadi target Hall of Souls kami.
karena kita punya motif yang sama, kita mungkin bisa saling bergandengan tangan kali ini. Apa yang dipikirkan Bing Zunze? Tawa aneh terpancar dari kabut hitam yang bergoyang. Tubuh racun yang menyedihkan milik lembah sungai es saya. Kami akan meninggalkan yang lain untuk Anda. Sosok manusia di singgasana yang dingin perlahan-lahan berdiri. Udara yang menakutkan tampaknya telah meludahkan nafasnya, berubah menjadi aliran dingin yang menyebar. Dia mengucapkan kata-kata ini dengan lembut setelah melirik sosok yang terbuat dari kabut hitam. Anda memang layak menjadi Bing Zunze. Keberanian ini adalah sesuatu yang orang biasa kesulitan mencocokkannya. Hahaha, dalam hal ini, saya berharap bahwa kami akan bekerja sama dengan baik. Sementara tangan besar bergerak melawan kelompok Xiao Yan di sebuah aula, es dingin besar, ruang dari lubang cacing di ujung jauh dari daerah pil mulai membentuk beberapa riak. Segera, banyak sosok manusia menerobos ruang dan muncul. Setelah itu, mereka mengeluarkan suara swos-swos dan berdiri tertib di ruang terbuka ini. Banyak aura pembunuh yang kuat menyembur keluar seperti gunung berapi, menyebabkan tanah terbuka ini langsung menjadi diam. Semua orang tercengang saat mereka melihat sosok-sosok berwarna hitam. Hati orang-orang dengan penglihatan yang lebih kuat akan berdetak dengan cepat pada saat ini karena mereka akan menemukan bahwa yang terlemah di antara para tokoh hitam ini adalah di kelas Dou Huang. Jantung mereka akan mulai berdetak lebih cepat ketika mata mereka bergerak di atas dua pria tua berpakaian hitam yang adalah para pemimpin. Mereka menyebabkan ruang di sekitarnya berubah dengan hanya berdiri di sana. Seluruh area itu menjadi sepi karena aura mereka yang besar dan kuat menyebar, menyebabkan cukup banyak ahli memproklamirkan diri untuk gemetar. Tokoh-tokoh hitam ini tidak segera pergi setelah mendarat di tanah karena ruang sekali lagi menjadi terdistorsi segera setelah mereka mendarat. Ketika ruang menjadi terdistorsi, banyak sosok hitam, dengan pengecualian dari dua lelaki tua terkemuka, mengeluarkan suara desir. Mereka berlutut di ruang terdistorsi dengan satu lutut di tanah di depan banyak mata terkejut. Ada rasa hormat yang datang dari hati mereka yang muncul di matanya. Banyak tatapan membosankan perlahan berbalik ke ruang terdistorsi. Ahli Dou Zong berlutut dan menyambut sementara elit Dou Zun menundukkan kepala. Barisan menakutkan ini adalah sesuatu yang mereka lihat untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun. Mereka benar-benar ingin tahu. Otoritas tertinggi yang memiliki kebesaran seperti itu? Itu mungkin bahwa bahkan 3 lembah dan 2 sekte tidak memiliki kemampuan seperti itu. Ruang berfluktuasi perlahan berhenti di depan mata banyak orang yang tak berkedip. Segera, sosok halus perlahan muncul di ruang terdistorsi. Setelah itu, dia mengangkat kakinya dengan lembut dan melangkah melalui ruang, muncul di area yang cerah ini. Wanita berpakaian hijau yang tampak lembut itu dengan lembut menempatkan kakinya di tanah yang kosong sementara seluruh tempat itu sunyi. Wajahnya yang memikat dan indah dibesarkan dengan lembut. Dia melihat ke arah kota Ye yang jauh. Segera, dia mengungkapkan senyum. Senyum yang bisa merusak kota. Xiao Yan gege. Dengan Sun Er, siapa saja yang berani menyentuhmu? Aku akan membunuh mereka. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe dan share-nya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiao Yan. Terima kasih.